Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dadi Hidayat, kelas C1 jurusan Komputerisasi Akuntansi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang tema jenis opini audit keuangan. Yang pertama, pengertian opini audit keuangan adalah terjemahan laporan keuangan agar bisa dipahami banyak orang secara ringkas tanpa membacanya secara langsung. Ada juga pengertian menurut ISA, yaitu kesimpulan yang ditarik atas hasil laporan keuangan dengan rangkaian bukti, pendukung, dan evaluasi. Sedangkan pengertian opini audit menurut SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik, yaitu opini dikeluarkan oleh seorang auditor setelah melakukan pemeriksaan laporan keuangan berstandar akuntansi. Selanjutnya, jenis opini audit yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yaitu jenis opini audit adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yakni opini yang dikeluarkan karena laporan keuangan perusahaan telah tersusun dengan rapi dan berdasarkan standar akuntansi berlaku, tidak peduli bagaimana laba atau ruginya perusahaan dalam laporan tersebut. Sebagai contoh opini audit wajar tanpa pengecualian adalah going concern opinion audit. Going concern adalah asumsi auditor atas laporan keuangan menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian dan ketidakmampuan perusahaan mempertahankan berlangsungan aktivitas masa depan. Dan yang kedua, opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, yaitu auditor diperbolehkan menyimpulkan hasil laporan keuangan secara wajar beserta pengecualian tertentu, sehingga jenis opini audit adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kondisi demikian dimaklumi dengan kriteria opini audit adalah ditemukannya bukti atas simpulan kesalahan penyajian dan laporan keuangan tidak perpasif. Bila auditor tidak mempunyai bukti memadai, auditor dapat mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian melalui simpulan terhadap hasil pengaruh kesalahan penyajian yang tidak ditemukan. Dalam kasus tersebut, contoh opini audit adalah ketika di dalamnya terdapat kata wajar. Kemudian lanjut yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian, tambahan paragraf penjelasan atau disebut juga modified unqualified opinion. Sementara itu, jenis berikutnya opini audit adalah wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraf penjelasan. Jenis opini audit satu ini menyatakan bahwa laporan keuangan tersusun sesuai standar dan tidak mengandung kejanggalan. Akan tetapi, auditor memberi catatan khusus berkaitan masa pengeluaran laporan keuangan tersebut, misalnya saat bencana alam, terjadinya korupsi internal, perusahaan dalam proses pilot, dan sebagainya. Lanjut yang keempat adalah opini tidak wajar atau adverse opinion. Opini audit tidak wajar adalah jenis opini audit dengan interpretasi bahwa hasil pemeriksaan mengandung kesalahan penyajian dengan bukti cukup dan tepat. Kesalahan tersebut berpengaruh dalam hal lainnya. Akibatnya, opini tersebut dikatakan tidak wajar. Contoh opini audit tidak wajar yaitu terdapat kesalahan penyajian nilai aktiva tetap perusahaan dalam neraca keuangan karena dihitung berdasarkan penilaian kembali nilai aktiva. Seharusnya nilai aktiva tetap diukur dari harga pembelian, sehingga penyusutan aktiva tetap dihitung dengan nilai tersebut. Kemudian yang kelima, opini tidak wajar menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Jenis terakhir dari opini audit adalah saat auditor tidak mendapatkan bukti
memadai dan cukup dalam memberikan opini audit sehingga auditor tidak menemukan kesalahan dalam laporan keuangan. Dalam kasus ini, contoh opini audit adalah pemberi penjelasan pada hasil interpretasi bahwa terhadap pembatasan ruang lingkup audit yang dilakukan oleh auditor. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit adalah likuiditas, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan jenis audit. Selanjutnya, ada tahapan opini audit. Yang pertama, merencanakan pendekatan sebuah audit. Tahapan pertama dari opini audit adalah auditor merencanakan pendekatan sebuah audit. Dalam prinsip akuntansi terdapat banyak teori pendekatan audit keuangan. Auditor akan memilih salah satu berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Dan yang kedua, menguji sistem kontrol dan proses transaksi. Sebelum jatuh pada sebuah kesimpulan, auditor akan melakukan pengujian hipotesis dengan sistem kontrol dan proses transaksi. Hal ini dilakukan untuk melihat kevalidan sebuah prediksi hasil. Kemudian yang ketiga, menerapkan prosedur analitik pada saldo laporan keuangan. Setelah proses pengujian berhasil, selanjutnya masuk pada tahap penerapannya. Auditor akan menerapkan prosedur analitik pada saldo laporan keuangan. Tujuan tersebut untuk melakukan evaluasi keuangan dengan menghubungkan data keuangan satu dengan lainnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah finalisasi dan penerbitan laporan audit. Tahapan terakhir opini audit adalah finalisasi. Ketika seluruh data telah dianalisis dengan kumpulan bukti-bukti, maka auditor akan melakukan finalisasi seperti penyusunan laporan, pengecekan kembali, dan meneliti ulang. Apabila telah final, maka auditor berhak menerbitkan laporan audit. Teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sekian mengenai teknik audit keuangan. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.